Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Walaupun di mana kita pun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan. Nah, ingat, walaupun di masa pandemi ini kita masih tetap belajar daring, tetap kita harus belajar itu ekstra sama seperti tetap muka. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang yang materi kelas 11 matematika peminatan, yaitu tentang trigonometri pada KD 31, yaitu menjelaskan dan menentukan persamaan trigonometri. Nah, pada KD 41-nya yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, dalam persamaan trigonometri itu yang akan kita bahas rumus umumnya cuma 3, yaitu rumus yang untuk sin, cos, dan tangen. Mari kita simak baik-baik rumus umumnya itu apa-apa saja. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk rumus sin x. Jika sin x-nya itu sama dengan sin alfa, nah, kalau dia persamaan, biasa dia mencari nilai X-nya. Nah, untuk mencari X1-nya, rumus X1-nya itu sama dengan alfa besar sudut tambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk X2-nya, kemungkinan selanjutnya itu ada dua solusi. 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk rumus yang sin. Kita coba lagi untuk rumus yang cos. Rumus yang cos ini juga mempunyai dua solusi. Cos X sama dengan cos alfa, maka X1-nya sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, dan X2-nya berbeda dengan rumus yang sin. Kalau yang sin itu 180 dikurang alfa. Kalau untuk yang rumus cos berarti negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk rumus yang ketiga yaitu rumus tangen, berarti tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya kalau untuk rumus tangen itu cuma 1. Maka rumusnya adalah alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk K-nya, K itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang positif, hingga nanti mencapai interval yang ditentukan pada ketentuan soalnya. Nah, mari kita lihat dulu contoh soalnya untuk yang sin. Contoh 1, dalam selang X 0 hingga 2pi atau 0 derajat sampai 360, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Nah, untuk yang A itu ada sin X sama dengan sin 10 derajat, dan yang B cos X sama dengan cos 2pi per 5, tan X sama dengan tan pi per 5. Nah, ini bagaimana? Kita akan menyelesaikan soalnya satu-satu biar paham dan perlahan. Nah, untuk yang A, ini polanya, perhatikan, ini polanya udah sama dengan rumus umum. Jadi kita tidak akan perlu lagi kita berubah-ubah. Jadi kita langsung masuk ke X1 dan X2-nya. Nah, untuk X1, kita masukkan, kita bikin soalnya dulu ya. Sin X sama dengan sin 10 derajat, berarti X1, ini untuk yang X1, berarti X1 sama dengan 10 ditambah K dikali 360. Nah, K-nya tadi apa? Kita cek dulu dari 0, 1, 2, 3. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan 10 derajat ditambah 0 dikali 360. Nah, 10 ditambah 0 dikali 360 berarti dapat 10 derajat. Nah, coba lihat, 10 derajat ini berada di antara rentang 0 sampai 360 kan, berarti dia memenuhi.
Nah, untuk K-nya sama dengan 1, berarti kita masukkan X1, 10 derajat ditambah 1 dikali 360. 1 dikali 360, 360 tambah 10 berarti 370. Nah, 370 ini kan udah lebih dari 360, berarti dia tidak memenuhi. Berarti untuk X1-nya adalah 10 derajat yang memenuhi. Kita coba lagi untuk yang S2-nya. Hashtag 2 berarti X2 sama dengan 10. Karena dia rumusin, kita ganti dia menjadi ini. Nah, ini 180, berarti 180 dikurang 10 ditambah K dikali 360. Berarti ini 190 berarti 170 ditambah K dikali 360. Kita masukkan K-nya sama dengan 0. K sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 170 aja. Kan 0 dikali 360 kan 360 0 juga. Untuk K-nya sama dengan 1, ini tidak perlu kita uji. Kenapa tidak perlu kita uji? Karena 1 dikali 360 itu udah 360 ditambah 170 itu pasti melebihi. Nggak perlu kita carikan, karena dia batasnya hanya sampai 360. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan, berarti 10 derajat dan 170 derajat. Paham? Untuk contoh yang B, ini cos, kita perhatikan untuk cos X sama dengan cos 2pi per 5. Berarti kita pakai intervalnya dalam bentuk radian 0 sampai 2pi. Cos, ingat rumus cos itu adalah X1 alfa ditambah K dikali 360 dan X2-nya negatif alfa ditambah K dikali 360. Ayo kita coba. Berarti untuk X1 sama dengan 2pi per 5 ditambah K dikali 2pi. Kenapa kita pakai 2pi? Karena dia radian di sini. Kalau 360 berarti kita pakai 360. Atau dibikin lagi rumusnya yang satu lagi, berarti alfa ditambah K dikali 2pi. Ini juga negatif alfa ditambah K dikali 2pi, itu pun sama. Berarti kalau untuk ini alfa ditambah K dikali pi. Kalau untuk yang ini alfa ditambah K dikali 2pi, ini juga 180 dikurang alfa tambah K kali 2pi. Nah, itu sebenarnya fleksibel mau 2pi. Sebenarnya tahu kan walaupun 2pi itu adalah 360, sebenarnya sama aja. Karena soalnya minta radian, kita bikin dalam bentuk radian. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 2pi per 5 ditambah 0 dikali 2pi, berarti jawabannya 0 dikali 2pi adalah hasilnya 0, berarti 2pi per 5. 2pi per 5. Nah, untuk X1 yang satu lagi, K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1 nggak perlu dicari lagi sih sebenarnya, karena kita bikin 2pi per 5 ditambah 1 dikali 2pi, ini kan 2pi udah lebih, berarti dia pasti tidak memenuhi, karena dia lebih dari 2pi kan di sini, makanya dia tidak memenuhi. Nah, lanjut kita pakai rumus yang kedua, yaitu yang kedua adalah rumus X2, berarti negatif 2pi per 5 ditambah K dikali 360. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti X2 sama dengan negatif 2pi per 5 ditambah 0 dikali 360. Ini 360 itu kecil dari 0, sedangkan batasnya itu 0, berarti juga tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan 0 sampai 2pi. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 1, berarti X2-nya sama dengan negatif 2pi per 5 ditambah, ini bukan 360 ya, maaf ya salah ya. Ini harusnya ini kan 2pi, tadi kebiasaan 2pi. Nah, ini dikali 2pi, ini juga 2pi. Nah, ini 1 dikali 2pi kan 2pi, berarti 2pi
Kita bikin sini aja biar mudah penyelesaiannya. Berarti negatif 2pi per 5 ditambah 2pi. Ini kali ini biar mudah kita menyelesaikannya. 2 kali ini negatif. Negatif 2pi ditambah 5 kali 2, 10pi per 5. Berarti dapatlah 8pi per 5. Berarti jawabannya adalah 8pi per 5. Nah, kalau kita masukkan menjadi K-nya sama dengan 2, berarti X2 sama dengan negatif 2pi per 5 ditambah 2 dikali 2pi. Nah, 2 dikali 2pi ini lebih pasti hasilnya dari 2pi. Karena kan 2 kali 2pi kan 4pi. 4pi itu dia lebih dari 2pi. Tambah dikurang dengan ini tetap aja hasilnya juga lebih dari 2pi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2pi per 5 dan 8pi per 5. Berarti himpunan penyelesaiannya 2pi per 5 sama 8pi per 5. Paham ya? Sampai di sini, Manik. Nah, lanjut. Nah, bagaimana kalau dia rumus tangen? Nah, ini kalau sudah sambil kita sin-nya udah dapet, cos-nya udah dapet, berarti untuk tan nih pasti lurus aja, lempeng aja jalannya kayak jalan tol kan. Nah, ingat kalau tangen itu rumusnya hanya pi atau 180. Berarti ini polanya udah sama dengan yang sebelah, tinggal kita cari x-nya. Nggak perlu x1 kan. Berarti pi per 7 ditambah K dikali pi. Ingat, untuk rumus tangen ini hanya pi dan atau 180. Kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan pi per 7 ditambah 0 dikali pi, berarti jawabannya tetap pi per 7, karena 0 dikali pi kan 0 hasilnya. Nah, untuk, maaf ya ada suara-suara, kita lagi ngetiknya di SMA 1 Bangunan Kota, jadi kita berjalan agak ramai walaupun hari ini. Berarti X sama dengan, kita lanjutkan X sama dengan 1 pi per 7 ditambah 1 dikali pi, ini berapa? Kita selesaikan aja penyelesaiannya seperti tadi, biar mudah ini kita kalikan ke sini. 1 kali 7, 7 tambah 1 di sini, dapat hasilnya 8. Berarti jawabannya itu 8 pi per 7. 8 pi per 7. Nah, untuk K-nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan pi per 7 ditambah 2 pi. 2 kali pi ini pasti akan lebih, ditambah apapun itu pasti akan lebih dari 2 pi. Maka dia tidak memenuhi karena syaratnya hanya sampai 2 pi. Maka untuk himpunan penyelesaiannya, ayo, pi per 7 dan 8 pi per 7. Pi per 7 dan 8 pi per 7. Nah, soalnya selesaikanlah persamaan trigonometri berikutnya. Nah, misalnya soal nomor satunya begini. Oh, warna merah. Soal nomor satunya begini. 2, nomor 1, 2 sin X sama dengan 1 dengan X-nya sama dengan 0 hingga 2pi. Nah, ingat kalau pi berarti dia dalam bentuk radian soalnya yang dimintanya. Nah, saya sudah selesaikan dulu karena polanya itu harus kalau rumus sin berarti sin X sama dengan sin alfa. Berarti X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk X2-nya sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian berarti untuk kita akan merubah dia ke dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Berarti ini kita duanya kita pindah ruas. Berarti sama-sama ini dibagi dengan 2 seluruhnya. Berarti sin X sama dengan 1 per 2. Begini. Nah, untuk sin yang hasilnya setengah, ingat dulu pakai yang jari. Berarti kalau 0, kalau sin dimulai dari jempol 0, 30, 45, 60, 90 di sini jadi kelingking. Berarti kalau sin 0 berarti 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin
90 itu setengah akar 4. Setengah akar 4 kan itu 2. 2 kali setengah kan hasilnya 1. Berarti 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Berarti untuk sin yang hasilnya setengah tadi berapa? Adalah sin 30. Berarti sin yang hasil 30 itu cara biar dia ingat ya. Berarti sin X sama dengan sin 30. Nah, karena polanya udah sama dengan yang ini, nah akan mudah lagi. Berarti kita cari dulu untuk X1 sama dengan 30. Karena dia 30, karena soalnya dalam bentuk radian, kita rubah dia dalam bentuk radian ya. Kita rubah dia dalam bentuk, kalau 30 ini dapat dia pi per 6. Berarti pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka berlaku X1 sama dengan pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. 0 dikali 2pi, 0. Dapatlah hasilnya pi per 6. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti X1 sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. Nah, karena batasnya hanya 2pi, ini pasti hasilnya lebih besar dari 2pi. Maka ini pasti dia tidak memenuhi. Nah, untuk yang kedua, yaitu kita pakai yang X2 sama dengan 180 dikurang alfa. Tapi karena di dalam bentuk pi, kita rubah dia ke dalam bentuk radiannya. Berarti di sini pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi, begitu. Nah, berarti ini pi, alfanya tadi berapa? Alfanya pi per 6, berarti pi per 6 tambah K dikali 2pi. Ini untuk X2-nya. Kita masukkan K-nya sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan pi dikurang pi per 6. Berarti kita kalikan aja di sini. Berarti 6 kali 1 dapat 6. 6 dikurang 1 berarti dapat 5. Hasilnya berarti 5 pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. Ini hasilnya 5 pi per 6. Kita masukkan K-nya sama dengan 1, berarti X2 sama dengan 5, langsung aja 5 pi per 6 ditambah 1 kali 2pi, ini pasti lebih dari 2pi. Berarti dia ini TM. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, dari soal yang ini, kita dapatlah himpunan penyelesaiannya. Yang memenuhi aja, berarti pi per 6, pi per 6 dan 5pi per 6. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua, kita bikin di sini, misalnya ketemu soal begini. 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, berarti kalau di cos, berarti kita ingat rumus cos. Rumus cos tadi apa? Rumus cos X sama dengan cos alfa. Ini syaratnya untuk batasnya 0 sampai 2pi aja lah kita bikin. Berarti kalau cos X dalam bentuk pi, berarti kita pakai rumus yang cos alfa. X1-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Karena soalnya minta 2pi dalam bentuk radian. Untuk X2-nya sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, kita akan coba rubah ini yang 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0 nih ke dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa, biar kalian mudah mencari X1 dan X2 yang merupakan solusi dari persamaan berikut. Nah, lanjut. Ini kita pindah ruaskan dulu negatif akar 3-nya ke sebelah. Berarti negatif pindah ruas jadi positif. Berarti 2 cos X sama dengan positif akar 3. Nah, seperti tadi berarti cos X sama dengan akar 3 per 2. Atau bisa dikenal dengan 1 per 2 akar 3. Nah, untuk cos X sama dengan hasilnya 1 per 2 akar 3. Nah, ya berapa coba?
Berarti untuk cos X ini sama dengan 1/2 akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Nah, ini udah berubah ke dalam bentuk yang seperti ini, maka kita akan mencari hashtag pertama, yaitu untuk X1-nya sama dengan 30. Berarti kalau 30 dalam bentuk radian itu sama dengan ini ya, pi per 6. Berarti kita bikin ini juga, kita rubah ke dalam bentuk pi per 6. Maka ketemu di sini pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, lanjut. Berarti untuk K-nya sama dengan 0, X1 sama dengan pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. Aduh, kita lagi ngeteknya di tepi jalan ya. Sekolah kita ini kan sekolah di tepi jalan, jadi agak riuh. Suara gemuruh lalu lintas. Nah, berarti ini ketemu hasilnya pi per 6. Untuk kita masukkan K-nya sama dengan 1, berarti X1 sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. Nah, 2pi ini karena batasnya 2pi, berarti ini akan lebih besar dari 2pi. Karena 2pi ditambah 0, sekecil apapun, tetap hasilnya akan lebih besar dari 2pi. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, kita coba lagi untuk yang rumus selanjutnya, yaitu yang X2. X2 negatif pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti X2 sama dengan negatif pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. 0 dikali 2pi 0, ditambah negatif pi per 6. Sedangkan soalnya hanya bentuk 0 sampai 2pi. Berarti ini kurang dari 0. Berarti dia tidak memenuhi syaratnya. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, kita bikin ini X2-nya. X2 sama dengan negatif pi per 6 ditambah 1 dikali 2pi. 1 dikali 2pi, 2pi. Lalu samain penyebutnya. Kita samain penyebutnya. Berarti negatif pi per 6 2pi, ini kita kalikan aja ke sini, berarti negatif pi ditambah 6 kali 2 dapat 12pi per 6. Negatif pi tambah 12pi berarti dapatnya 11pi per 6. Dan ini memenuhi syaratnya. Maka untuk soal yang cos X dikurang akar 3 sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6 dan 11pi per 6. Kita cobakan untuk yang soalnya tangan ya. Misalnya soal seperti ini. Soal nomor 3 berarti ya. 3 tan X dikurang dikurang akar 3 sama dengan 0. Nah, ingat rumus tangen tadi. Rumus tangen X. Tangen X sama dengan tan alfa. Berarti X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Nah, ini intervalnya adalah 0 sampai 360 derajat. Nah, kita rubah ke dalam bentuk yang tan X sama dengan tan alfa. Mari kita coba. Ikuti bersama ya. Berarti seperti yang tadi, soal nomor 2, berarti ini 3 tan X sama dengan positif, negatif pindah ruas jadi positif. Berarti ini tan X sama dengan akar 3, 3-nya pindah jadi bagi. Tan X per 3 atau biasa disebut dengan sepertiga akar 3 ini sama. Nah, ingat, tangen yang hasilnya sepertiga akar 3 itu berapa? Ayo coba ingat. Ya, benar. Tangen 30 derajat. Nah, polanya udah sama. Kita masukkan langsung ke dalam rumusnya. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180. Kita masukkan K-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 180 derajat. Pada hasilnya 30.
Nah, untuk K-nya sama dengan 1. X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 180. Nah, 180 dikali 30, ditambah 30 berapa? Dapat hasilnya 210. Nah, untuk K-nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan 30 ditambah 2 kali 180 derajat. Ini hasilnya pasti lebih dari 360. Karena 2 dikali 180 ini kan 360. 360 ditambah 30, 390. Berarti tidak memenuhi syaratnya. Karena syaratnya cuma sampai 0, dari 0 sampai 360. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 210. Nah, kita cobakan selanjutnya yang agak sedikit berbeda ya. Berarti kita contohnya untuk soal nomor 4 berarti tadi ya. Soal nomor 4-nya begini. Jika selesaikan persamaan trigonometri berikut seperti biasa ya. Berarti soalnya 6 sin kuadrat X dikurang 7 sin X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, ayo coba dipikir lagi. Ada kuadrat, ada yang enggak. Berarti ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti persamaan kuadrat, kalau dalam persamaan kuadrat ingat itu pasti ada cara mencari X1, X2 pasti dengan memfaktorkan. Nah, ayo kita rubah dulu ini. Jika biar lebih mudah, kita rubah aja gitu. Kita misalkan sin X itu sama dengan P, misalnya begini. Berarti 6P. Ini karena sin kuadrat, berarti P kuadrat dikurang 7P tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah lebih sederhana. Maka kita faktorkan menjadi 1/6, 6P. Di sini 6P. Di sini sama dengan 0. Berarti 6 kali 2 dapat 12. 12 berarti 4 dikali 3. 4. Karena ada positif negatif berarti begini ya. Nah, kalau bingung di sini kan kita bikin dulu 6P kuadrat dikurang 7P tambah 2 sama dengan 0. Ini dikali ke sini, dikali dapat 12. Berarti P kuadrat 7P tambah 12 sama dengan 0. Dan lebih sederhana. Berarti ini P, ini P. Yang menghasilkan kali-kali 12 apa-apa aja? 3 dan 4. 3 kali 4. Kemudian dijumlahkan hasilnya negatif 7. 3 ditambah 4 hasilnya berapa? Positif 7 kan? Berarti bukan. Kemudian negatif 3 dengan negatif 4. Negatif 3 dikali negatif 4 positif 12. Kemudian kalau negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 7. Berarti inilah faktornya yang akan kita gunakan. Dapat kurang 4 kurang 3. Nah, seperti itu. Berarti ini kita selesaikan dulu. Ininya. Berarti ketemu karena dia ada 4. Di sini dikurang 3. Nah, supaya lebih sederhana, ini 1/6 itu kan sama dengan 1/2 dikali 1/3 kan? Iya. Jadi kita rubah aja nih karena ada KPK-nya, karena nggak 6 di sini jadi agak susah. Jadi di sini 1/2, di sini 1/3, 6P kurang 4, 6P kurang 3 sama dengan 0. Berarti ini kita bagi, yang ini kita bagi dulu 2. 6 bagi 2 dapat hasilnya. Ini juga dibagi sama-sama bagi 2. Berarti hasilnya ini berapa nih? 6 bagi 2 dapat 3. 4 bagi 2 dapat 2. Dapat 3P kurang 2. Kemudian 3 bagi 6. 6 bagi 3 ya maksudnya. 6 bagi 3 dapat 2. 3 bagi 3 dapat 1. Berarti inilah bentuk faktornya. Kita hapus saja ya. Biar lebih mudah. Nah, kita masukkan ke sini. Kita bikin pembuat nolnya. Berarti 3P kurang 2 sama dengan 0. Berarti 3P sama dengan positif 2. Positif 2 berarti P sama dengan 2/3.
Nah, seperti itu. Kemudian lanjut 2P kurang setengah sama kurang 1 sama dengan 0, berarti 2P sama dengan 1, P sama dengan 1/2. Nah, kita masukkan P itu, kita ganti P itu tadi P-nya apa, ayo? P-nya itu adalah sin X, berarti kita akan rubah dia ke dalam bentuk itu. Kita masukkan untuk yang pertama ini adalah yang P sama dengan 2 per. Nah, lanjut berarti kita ambil yang P-nya, yang sin X sama dengan 2/3. Yang ini kita ambil tadi, yang ini. Yang ini ya. Nah, berarti sin X sama dengan sin. Nah, ini tinggal kita tekan kalkulator aja ya, pakai sin, berarti 2 NDF sin 2/3. Berarti ini sama dengan sin X sama dengan, kita bikin anggap satu angka belakang koma, berarti 41,8 derajat. Ini caranya mudah, kita pakai aja cara di dalam kalkulator. Nah, ingat kembali rumusin tadi apa ya? Rumusin adalah sin X sama dengan sin alfa. Berarti ini X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, soalnya kurang ini ternyata ya. Berarti satu lagi X2 sama dengan 180 dikurang alfa. Tambah K dikali 360. Nah, ingat itu. Ternyata soalnya kurang ya. Soalnya nggak ada interval ya. Kalau nggak ada interval, kita bikin dulu interval. Berarti ini kita bikin untuk 0 sampai 2pi. Nah, begitu. Nggak salah. Udah lupa. Berarti kita masukkan untuk hashtag yang pertama, yaitu untuk X1 sama dengan 41,0 ditambah K dikali 360. 360, ini kan pecahan, jadi nggak bisa. Nanti kita ganti aja soalnya. Jadi 360. Nah, sesekali boleh ya gitu ya. Lanjut, berarti ini kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti ketemu X1 sama dengan 41,8 ditambah 0 dikali 360. Dapat hasilnya 41,8. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, berarti X1 sama dengan 41,8 ditambah 1 dikali 360, ini akan lebih dari 360. Makanya hasilnya pasti tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan cuma sampai 360 aja. Berarti dia TM. Nah, untuk yang kedua, X2 sama dengan 180 dikurang 41,8. Ditambah K dikali 360. Berarti kita masukkan K-nya sama dengan 0 ya. X2 sama dengan 180 dikurang 41,8 itu hasilnya 138,2 ditambah 0 dikali 360. Nah, ini berapa hasilnya? Tetap aja 138,2. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti X2 sama dengan 138,2 tambah 1 dikali 360. Ini udah pasti TM, karena dia lebih dari 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini. Himpunan penyelesaiannya adalah yang 41,8 dan 138,2. Dia himpunan penyelesaiannya 41,8 dan 138,2 derajat. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang persamaan trigonometri, supaya mudah-mudahan Anda paham semuanya ya. Nanti ada sekilas tentang umpan balik atau flashback tentang pelajaran kita ini. Kita akan ada sebesar penguatan satu soal yang akan Anda kerjakan di dalam, nanti kirim di dalam WA grup, dikirim japri lewat WA ya. Nanti soalnya kita akan share di dalam WA grup. Sampai di sini dulu pertemuan kita.
selalu jaga kesehatan, kuatkan imunitas, berpikirlah selalu positif, ibadah, selalu ingat tepat waktu, insya Allah virus atau pandemi apapun yang ada di sekitar kita ini akan musnah seluruhnya. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.